Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa SMA 4 kelas 10 IPS 3, 4, 5, 6, dan 7. Alhamdulillah, ini video pertama yang saya buat. Namun akan saya sampaikan beberapa prasyarat dalam penyelesaian kita belajar secara daring ini. Ya, sudah diketahui saya bersama anak saya. Ini yang pertama dan itu juga ada yang kedua. Akan tetapi saya memberikan prasyarat kepada kalian semua. Ini akan saya upload nanti ke YouTube, dan video di YouTube ini dengan syarat harus subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar nanti ketika saya upload video keluar ada notifikasi untuk kalian untuk siap untuk belajar. Insyaallah nanti akan saya upload dan sebaik-baiknya, akan saya edit dengan sebaik-baiknya, dan kita mulai belajar. Baiklah, untuk pertama kali kita belajar. Walaupun rambut saya acak-acakan kayak gini, ini efek libur, lockdown, nggak boleh ke tukang cukur, nggak boleh, nanti dia corona. Baik, kita belajar ya. Ya. Yang pertama kita buka buku. Ini halaman 36, buku yang ini ya, sesuai dengan LKS kita. Halaman 36, di sana ada materi tentang trigonometri. Nah, kita sudah beralih bab yang kemarin. Nah, untuk trigonometri ini kalian bisa melihat di sini halaman 4. Banyak sekali yang akan kita bahas sampai akhir semester. Di sini ada pengukuran sudut, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, ada sudut-sudut berelasi nantinya, identitas trigonometri, aturan sinus kosinus, dan yang terakhir adalah fungsi trigonometri. Tentunya kalau kita belajar tentang trigonometri, ini adalah materi yang sifatnya nyambung. Nah, dari pengukuran sudut itu, ukuran sudut itu ada dua, derajat dan radian. Dan nanti juga akan kita pelajari bagaimana mengubah dari derajat ke radian dan dari radian ke derajat. Punya rumus masing-masing, tidak susah. Yang susah itu adalah merubah hati. Susah kita pergi ke lain hati. Nah, yang pertama kita mulai pengukuran sudut ya. Pengukuran sudut halaman berapa tadi? Halaman 36 kita mulai. Ya, nyamuk. Ya, kita mulai iklan tadi sebentar. Ukuran sudut ada dua satuan. Ya, kita lihat saja langsung halaman 37 ini ada ukuran sudut judulnya. Sebenarnya ada pengertian sudut juga sih, tapi nggak perlulah pengertian sudut ya. Sudah dia namanya sudut ya. Kalau segitiga ya tiga seginya, tiga sudutnya, segi 4 ada 4 sudutnya. Segi itu sudut sama, beda tulisan aja. Nah, ukuran sudut ada dua satuan yang digunakan mengukur sudut. Nah, to the point saja, kita bisa melihat di sini ada latihannya nanti halaman 39, dan kalian bisa melihat contoh soal ukuran sudut. Di sini ada dua, derajat dan radian. Nah, bagaimana merubah dari derajat ke radian? Tentunya dari radian. Kalau derajat itu satuannya ada tanda seperti 0 di atasnya. Contohnya seperti ini. Baik, kita rubah kamera. Kita di sini derajat ya. 1 derajat. Nah, dilambangkan dengan seperti ada nolnya seperti itu. Kemudian misalkan 36 derajat. Nah, itu ada tanda derajatnya. Nah, lalu bagaimana dengan radian? Ini untuk derajat. Ya, untuk derajat tanda satuannya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat dulu ukuran sudut ya. Ukuran sudut ini ada dua bentuknya. Ada derajat dan radian.
Ya. Derajat ini dilambangkan dengan ada 0 di atas. Nah, akan tetapi kalau dia berbentuk radian, ya, kalau dia berbentuk radian, dia ada phi. Misalkan 3/2 pi rad. Nah, ada radnya juga. Phi rad. Ada ini yang melambangkan bahwa dia itu adalah radian. Nah, sekarang bagaimana cara merubah dari ukuran derajat ke radian? Yang dua-dua ini sama menyatakan sudut. Sama menyatakan sudut. Kita bisa melihat misalkan derajat 30 derajat misalkan. Nah, ini berbentuk derajat. Kalau misalkan setengah phi radian, ini berbentuk seperti ini, berbentuk radian. Nah, ini derajat, kita tulis dulu. Ini radian. Ya. Sekarang ini punya rumus. Mohon maaf ya, video saya belum punya tripod, jadi agak goyang-goyang kayak gini. Ini goyang-goyang. Tapi tidak apa-apa, tidak menghentikan kita belajar ya. Belajar, stay at home and pokoknya belajar di rumah lah. Kemudian convert ya, convert atau perubahan dari derajat ke radian. Nah, ini rumusnya, dari derajat ke radian. Nah, rumusnya adalah X derajat dikali, atau kalau dikali kayak gini nanti nampak seperti X, atau dikali seperti ini saja, dikali pi per 180 derajat. Nah, ini rumusnya. Nah, ini, tapi kalau dari radian ke derajat, rumusnya adalah, ntar dulu saya kotakkan dulu. Rumusnya adalah kebalikannya. X dalam artian ini yang bisa menjadi X-nya nanti. Yang ini. Ini jadi X-nya. Jadi X ini dikalikan dengan, atau dikali titik aja, 180 derajat per phi. Nah, itu. Ya. 180 derajat per phi. Nah, bedanya adalah yang dua ini, kalau perubahan dari derajat ke radian, phi-nya di atas. Tapi kalau radian ke derajat, phi-nya berada di bawah. Seperti ini. Kita ke contoh soal. Kita ngambil contoh soal 30 derajat, bagaimana berapa radian dia, dan setengah phi radian ini bagaimana kita rubah dia menjadi derajat. Baik, kita pertama kali merubah 30 derajat ini menuju radian. 30 derajat berapa radian? Gitu. Berapa radian? 30 derajat ini bisa kita masukkan ke rumus yang ini. Rumus yang ini. Kita masukkan, berarti X-nya sama dengan 30. X sama dengan 30 derajat. Jadi, kita masukkan ke rumus X dikali phi per 180 derajat. Di sini 30 derajat dikali phi per 180 derajat. Maka dia menjadi berapa? Jadilah dia seperti yang saya bilang kemarin. Nah, perkaliannya ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 30 pi dikali 180 derajat. Ya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita kecilkan. Tinggal kita bagi sama, yang atas dibagi berapa, yang di bawah bagi berapa. Jelas, di sini kita bagi dengan 30. Berarti di atasnya 1 pi, di bawahnya adalah 180 dibagi 30, yaitu sama dengan
6. Pinter sekali kalian. Berarti dia sama dengan 1/6 V. Atau boleh juga V-nya di atas tidak apa-apa. Atau V per 6 juga tidak masalah. V per 6 sama. Nah, jadi gampang kan? Nah, cukup gampang, tinggal dimasukkan saja di sini X-nya sama dengan 30 karena tadi yang kita mau kita rubah adalah 30 derajat. Kita mau merubah dia, kita ganti X-nya dengan 30 derajat tadi. Ya, tinggal ganti-ganti saja. Ini pelajaran yang gampang. Kemudian sekarang yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan setengah V rad ini menjadi derajat seperti ini. Ya, menjadi derajat seperti ini. Gampang sekali. Gampang sekali caranya. Berarti dalam hal ini X-nya sama dengan setengah V radian. Atau boleh kita jadikan dia V per 2. V per 2 ya. Kita jadikan dia V per 2. Baik. V per 2 ini adalah X-nya. Berarti kita masukkan ke rumus yang ini. Ya, masukkan. Kita masukkan tadi X ke rumus X dikali 180 per Pi. Oke, kita masukkan V-nya. X-nya yaitu Pi per 2 dikali 180 per Pi. Baik. Kita lihat. Nah, karena di atas ada pi, di bawah ada pi, kan ini kan perkalian nih. Ini perkalian. Dikali. Berarti kalau berperkalian, kalau di perkalian berarti kita coret-coret, di atas coret, di bawah coret. Tinggallah 180 per 2. 180 bagi 2 sama dengan 90 derajat. Gampang sekali. Nah, kalian sekarang bisa melihat di latihan. Bisa kalian coba sendiri. Nah, uji kompetensi 1 ya. Nah, uji kompetensi 1 itu anak saya sudah mulai melihat juga. Nah, yang ini namanya Ahmad Arjaul Matolib dan yang ini namanya Ahmad Altoful Mujtahid. Panggil Altop. Nah, ini dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Aja. Ya. Lihat di sini halaman 39. Ya. Di sini ada yang merubah dari derajat radian. Ya. Cuman di sini pertama adalah tentukan posisi sudut katanya. Nah, tentunya kalau menentukan posisi sudut kita menggunakan busur derajat. Kita menggunakan busur derajat. Nah, tapi kalau kita menggunakan busur derajat itu kan pelajaran anak SMP. Sekarang kalian sudah bukan anak SMP lagi. Nah, sekarang kalian ini adalah sudah SMA. Kemudian ada soal yang kedua, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat, menit dan detik. Nah, ini tadi kita tidak bahas ya. Jadi yang kita bahas 1 derajat itu kalau dalam bahasa jam ya. 1 mana dia? Oke. Kita balikin saja kertasnya. Oke. 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Kalau 60 menit itu ada seperti 1 di atasnya, tapi ini sebenarnya tanda petik yang 1 itu. Kemudian 6 dalam 1 derajat ini 60 menit itu berapa derajat? Berapa detik? Iya, benar sekali. 60 menit itu 3600 detik. Detik ada seperti 1 2 di sana. Seperti 11 sih, sebenarnya bukan 11 tapi tanda petik. Seperti tanda petik. Kalau mau ditulis dalam bentuk seperti ini lambangnya. Baik. Kita lihat saja 1 derajat sama dengan 60 detik. 60 menit
60 menit ini kan 1 menitnya sama dengan 60 detik. Ya. Begitu. Jadi di soal nomor 2 ini nyatakan sudut-sudut berikut dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, kalau kita lihat 52,6 derajat. Berarti ini kita hitung saja. Karena ada koma ya. Berarti berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik. Kalau kita lihat dari satuan yang ini, sebenarnya ada di buku itu. Ya, yang ini 60 detik, 60 menit itu sama dengan 3600 detik. 1 menit saja itu sama dengan 60 detik. Ini anak pelajaran anak SD. Kalian sudah tidak perlu belajar ini sebenarnya. Cuman ini karena ini adalah satuan sudut, maka kalian perlu belajar ini. Baik, kita lanjutkan 52,6 ini. Bagaimana caranya kita merubah dia agar dia menjadi derajat, menit, dan detik. Bisa melihat 52,6. Kita ke layar ya. 52,6 derajat. Ini berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik. Kita lihat seperti konversi di atas. Ini 1 derajat sama dengan 60 menit. 60 menit ini sama dengan 3600 detik. Sedangkan 1 menitnya sama dengan 60 detik. Seperti ilmu jam yang sudah kalian pelajari dulu waktu SD. Baik, kita bisa melihat di sini ada 52 ditambah 0,6. Ini bisa dipisah ya. 52 ditambah 0,6 itu sama dengan 52,6. Baik, di sini ini adalah derajatnya. Dan ini 0,6 ini. 0,6 ini akan kita jadikan menit. Dan bahkan nanti kita jadikan detik. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan dia menit? Sesuai dengan rumus ini. 1 derajat itu adalah 60 menit. Berarti 0,6 ini kita kalikan dengan 60 menit. 0,6 dikali 60. Ya, 60. Berarti dia sama dengan 36 menit. Nah, lalu berarti dia sama dengan 52 derajat. 52 derajat 36 menit. Tidak ada detik. Kenapa tidak ada detik? Karena tidak ada yang berlebih. Seandainya ada koma lagi di sini, tidak ada koma lagi, maka kita akan hitung koma itu menjadi detik. Baik, kita lihat sekarang di sini. Kita lihat sekarang soal nomor 2 misalkan. Ada 98,48. Ini yang A, ini yang B. 98,48. Di sini 98,48. Berarti ini kita pisah dulu. Ini kan 98, ini adalah derajatnya. Nah, kita pisahkan 98 ditambah 0,48. Nah, 98 ini tidak perlu kita rubah. Nah, yang perlu kita rubah di sini adalah 0,48 ini. Nah, 0,48 ini kita kalikan dulu dengan 60. Berarti 0,48 kita kalikan dengan 60. Maka dia sama dengan, kita kalikan saja ya. 6 kali 8 48, 6 kali 4 24 berarti 28, 6 kali 0 0 berarti 2. Oke. 2 angka di belakang koma.
2 angka di belakang koma. Berarti dia sama dengan 28,8. Nah, kita lihat ya. Ini 28 menit. Ada komanya lagi 80. Berarti dari menit nih 28 menit ditambah 0,80. Nah, kita mau merubahnya, kan tadi ketentuannya adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti sekarang 0,80 ini kita kalikan lagi dengan 60. Ya, kita kalikan dengan 60. Berarti 0,80 dikali dengan 60. Cara mengalikannya cukup mengalikan 6 kali 8 saja. 6 kali 8 itu sama dengan berapa? 6 kali 8 itu sama dengan 48. 6 kali 8 itu adalah 48. Berarti cukup kita bilang ini adalah 48 detik saja. Berarti 48 detik. Ini berarti jadinya 98,48. Ini sama dengan 98 derajat. Ini 28 menit. Ya, kita ambil yang ini 48 detik. Nah, gampang sekali. Kita jadikan ini. Jadi kalau kuncinya adalah, ini kan dari soal pertama 98,48. Kita ambil 48 ini, kita pisahkan antara 98 dan 48. Dia menjadi 98 ditambah 0,48. Silakan saja tambahkan 98 ditambah 0,48, pasti hasilnya adalah 98,48. Dan kita jadikan 0,48 ini kita kalikan dengan 60 kali 60. Nanti kalau ada hasil perkalian dari 0,48 dikali 60 itu ada koma lagi seperti ini. Nah, maka kita pisahkan lagi, yaitu 28 ditambah 0,8, maka hasilnya adalah 28 tambah 80. 0,80 ini sebenarnya sama dengan 0,8, nggak masalah, sama saja. Kemudian 0,8 ini kita kalikan juga dengan 60, sehingga jadilah dia 60 dikali 0,80 itu sama dengan 48. Itulah detiknya. Nah, jadilah dia 98 derajat 28 menit 48 detik. Jadi kalau dia 0, misalkan ini 0, dari menit misalkan. Kalau dia 0, tidak mungkin dia lebih dari 1 menit. Pasti dia di bawah 1 menit, maka dia jadi detik. Itu masalahnya yang gampang sekali. Nah, masih penasaran dengan nilai angka yang banyak? Silahkan kalian saja. Kalian kan bisa pakai kalkulator nantinya. Kalian bisa pakai kalkulator, walaupun sih nanti di ulangan tidak ada pakai kalkulator. Di sini bolehlah, walaupun dia 165 derajat, 165,24 derajat. Contoh, nggak apa-apa, kita bahas saja. Maklumlah anak IPS. Ya, 165 derajat 165,24 derajat. Berarti cara pertama saya ulangi lagi, kita pisahkan antara 165 dan 0,24 ini kan. Berarti 165 ditambah 0,24. Nah, ininya kita kali dengan 60. Berarti di sini 165 ini tetap derajat. Jadi nanti kita kalikan 0,24 dikali 60. Nah,
Kita kalikan, ini kan 0 nih. 0 semuanya 0 kali 4, 0 kali 2, 0 kali 0 ya. 6 kali 4 24. Berarti di sini simpan 2. 6 kali 2 12 14. 6 kali 1 6 kali 0 0. Berarti di sini 1 saja tadi disimpan 1. Nah, kemudian kita tambahkan 0 4 4 1. Ingat, ini ada 2 angka di belakang koma. Berarti di sini 2 angka di belakang koma juga 1 2 ya. Di 14,40. Kita lihat 14,40. Berarti ini dah dapat kita, berarti 14 menit ya. Tinggal kita berapa detik. Dari sini kita lihat ini berapa nih detiknya. Detik. Ini adalah menit ya. Kita bisa melihat berarti detik ini 0,4 kan ini jadinya. Berarti 14 menit ditambah 0,40. Sebenarnya 0,40 ini tidak beda dengan 0,4. Sama saja, tapi tidak apa-apa. Berarti ini kita kalikan dengan 60. 0,4 dikali 60. Nah, cara yang tadi, cara yang ini ya. Ya, cukup kita mengalihkan 6 kali 8 48. Itulah jadinya. Dengan ini cukup kita kalikan 6 dikali 4. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Inilah jadinya. Berarti ini detiknya, detik. Ya, menitnya tadi adalah 14, kemudian detiknya adalah 24 detik. Berarti dia jadi 165,24 derajat sama dengan 165 derajat 14 menit ditambah 24 detik. Ya, berarti dia menjadi 165 derajat 14 menit 24 detik. Gampang sekali ya, gampang sekali. Tidak ada yang susah dalam hal ini. Selagi kalian mau belajar, silahkan. Ya. Inilah pelajaran kita hari ini. Cuman kita harus menyelesaikan uji kompetensi 1 ya. Ya, untuk 214,36 sudah tidak perlu karena sudah 3 yang saya kasih contoh. Ya, 3 saya kasih contoh. Jadi tinggal menghitung 0,36 itu saja. Jadi 0,36 derajat itu berapa menit dan berapa detik, itu saja. Kemudian di sini nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat desimal. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat desimal. Bagaimana caranya? Ya, caranya kalau yang ini ada di soal, di contoh soal. Nah, ini nomor 2 yang ini. Nyatakan sudut 50 derajat 18 menit 36 detik ke dalam derajat. Nah, nanti dia menjadi 50,31 derajat. Nah, kalian bisa, kalau kita hitung contoh ya, misalkan ini kan 50 derajat. Lihat, ini 50 derajat. Berarti dia nanti hasil akhirnya itu pasti 50 di depannya. Ya, yang ini. 50 di depannya. 50. Nah, kemudian yang perlu dihitung itu sebenarnya adalah menit dan detik saja. Yaitu 18 menit 36 detik. Kalau 50 itu sudah pasti dia akan 50, sekian derajat. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan bisa melihat 50 derajat ini 18 menit ya. Berapa derajat gitu. 36 detik berapa derajat gitu. Nah, nanti kalian akan hitung. Ini nampaknya memang agak lebih susah karena dia ada ribuan di sini. Tapi kalau kalian mengerjakan di rumah kan bisa pakai kalkulator ya. Tapi kalau nanti ujian tidak boleh pakai kalkulator. Ingat itu.
Ya, kita lihat soal yang pertama, nomor 3 ini. Ada 72 derajat 30 menit. Nah, ini masih terhitung gampang. Ya, masih terhitung gampang ya. Berarti 72 derajat 32 menit. Kita lihat di layar ya. 72 derajat 30 menit. Baik. Ini bisa kita lihat, berarti ini pasti nanti awalnya adalah 72, sekian. Ya, ditambah ya 30 per 60. Nah, bedanya kalau perubahan dari bentuk menit-menit ini ke dalam bentuk derajat yang desimal, ini dibagi dengan 60. Nah, dibagi dengan 60. Kalau yang ini dikalikan dengan 60 tuh. Dikalikan dengan 60. Bedanya, kalau ini merubah dari derajat ke menit ya. Dari bentuk derajat desimal ke menit itu harus kita kalikan. Tapi kalau sudah disajikan dalam bentuk menit-menit, nah seperti ini, menit-menit ya. Mana dia nomor 3? Nah, dalam sini derajat dan menit, berarti kita cukup yang menitnya kita bagi dengan 60. Ya, seperti ini. Kita bagi 60 dan detiknya kita bagi dengan 3600 seperti ini. Nah, kita bagi untuk detiknya kita bagi dengan 3600, untuk menitnya kita bagi dengan 60 derajat. Ini kan menit, ini detik. Baik. Kita lihat ya. Berarti ini kan derajat, ini derajat juga. Berarti ini sama dengan 72 derajat tetap ditambah 30 per 60. Pasti orang yang baik, berhati benar, yang matematikanya tidak gagal ketika dia SD SMP. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada 30 per 60. Berarti ini kan sama-sama dibagi 30. Berarti sama dengan 1 per 2 derajat. 1 dibagi 2 setengah itu orang yang tidak gagal matematikanya ketika SD SMP, setengah itu pasti dia yakin itu adalah 0,5 derajat. Berarti 72 ditambah 0,5 sama dengan 72,5 derajat. Baik, itulah cara yang paling gampang. Sama seperti ini ya. Ada yang B ya, 3B 40 derajat 36 menit. Nah, bagaimana cara merubahnya? Lagi-lagi kita seperti yang tadi. Berarti 48, ini lebih gampang ya sebenarnya. 48 ini yang A ya. Ini yang B. 48 derajat 36 menit. Nggak boleh. Lagi belajar ini. Mama yang belajar. Nah, jadi ini adalah 48 derajat ditambah 36 per 60. 60 derajat. Nah, jadi 48 derajat ini kan ditambah 36 ini dan 60, dia sama-sama bisa dibagi dengan 6. 36 bagi 6. 36 bagi 6 dia sama dengan 6. 60 bagi 6 sama dengan 10. Sebenarnya masih bisa dibagi lagi. Nah, sehingga dia sama dengan ya. Baik, kita lihat 6 per 10 misalkan. Dulu kalau kalian ingat di SD bahwa 5 per 10 ini sama dengan 0,5. 7 per 10 ini sama dengan 0,7. Nah,
sekarang kalian melihat 6/10, berarti dia 0,6. 48 derajat ditambah 0,6, berarti dia sama dengan 48 derajat, 6. Nah, seperti ini tadi. 72 ditambah 0,5 sama dengan 72,5. Sekarang 48 derajat ditambah 0,6 sama dengan 48,6. Nah, jadi pelajaran yang seperti ini tidak susah, ini gampang saja. Lalu sekarang contohnya, misalkan yang nomor 3A, 3B sudah selesai. Kita lihat sekarang 3C. Yang tadi itu adalah, ini kita berhitung yang agak susah sebenarnya sih, 36. Nah, kita coba yang C ya. Yang C. Ya, yang C sudah dihapus tadi di layarnya, tuh sudah dihapus. Nah, C 112 derajat 54 menit 36 detik. Berarti ini sama dengan 112 ditambah 54/60 ditambah 36/3600. Nah, ini kan menit. Ingat, kalau menit dibagi 60, kalau detik dibagi dengan 3600. Ya. Jadi ini 112 derajat ini pasti akan tetap. Nah, sampai akhirnya 112 derajat, 112, sekian derajat gitu. Nah, sekarang masalahnya itu adalah 54/60 dan 36/3600. Berarti kita hitung satu-satu yang ini. 54/60 ini. Nah, ini sama dengan kalau kita bagi secara desimal, dia berapa desimal gitu. Namun untuk memudahkan kita untuk membagi-bagi itu, kita setidaknya harus sama-sama membagi. Yang mana 54 bisa dibagi 6, 60 bisa dibagi dengan 6. Sehingga sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Tepat sekali. Dia menjadi 9/10, berarti 0,9. Berarti di sini ya 112 derajat ditambah 0,9. Kalau kita udah ketemu 9/10, nah anggaplah ya per 10, ya sudah gampang sekali untuk kita bagi. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? 36 dibagi 3600. Ya. Di sini 36 dibagi 3600. Yang mana di sini bisa kita bagi sama 36 dibagi 36. Di atas dibagi 36 sama dengan 1. Nah, yang bawah ini dibagi 36. Berarti dia sama dengan 360 dibagi 6 kan 10. Berarti 3600 dibagi 36 dia sama dengan 100. Berarti kalau 1/100, nah kalau ini kan per 10 nih yang di atas nih. Berarti kalau kita 9 kali 10 kan 90. Nah, tapi kalau 9 dibagi 10, dia nolnya pindah ke depan. Nah, ini yang ini 1 dikali 100 kan 100. Nah, sekarang kita rubah tempat nolnya. 1, kita tulis 0,01. Ini jadinya. Sebenarnya kalau kita baca dari arah sana, dia jadi 100. Nah, kita balik nolnya ini, bawa nolnya ke sini menjadi 100. Tapi ini 1 dibagi 100. Bedanya dengan 1 dikali 100 adalah nolnya itu ke depan. Nah, jadi 0,01. Nah, berarti di sini ditambah dengan 0,01. Nah, sehingga dia menjadi, kita tambahkan yang 3 ini. Kita
tambahkan. Ini kita tambahkan dulu ya. 0,9 ditambah 0,01. Ini kan 0,90 boleh. 1 ini 9, komanya tetap 0. Berarti 112 derajat ditambah 0,91 sehingga dia menjadi 112,91 derajat. Nolnya kan dimasukkan ke sini nanti sehingga dia inilah dia 112,91 derajat. Sebenarnya kalau kalian memahami konsep dari penjumlahan di SMP, maka ini akan gampang sekali. Bukan SMP sih sebenarnya, di SD, karena kalian ya banyak tidak tuntas dapat nilai kasihan dulu dari guru SMP-nya, maka kalian nggak bisa hari ini dengan pelajaran yang seperti ini. Baik, kita lanjut yang 4, nomor 4 ya. Nomor 4. Yang D silahkan kalian cari sendiri ya. Ingat, yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3600. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam bentuk radian. Nah, kita ingat lagi rumus yang tadi, derajat ke radian. Ya, rumusnya adalah X dikali V per 180 derajat. X ini adalah nanti derajat ya. Ini rumus yang pertama. Kemudian dari radian ke derajat. Nah, ini adalah X. X ini nanti dalam bentuk radian dikali 180 derajat per Pi. Sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa dua rumus ini mirip ya. Yang satu V-nya di atas, 180-nya di bawah. Yang satu 180-nya di atas, Pi-nya di bawah. Nah, kita sekarang ke aplikasi 75 derajat. Di sini sebenarnya sudah kita contohkan tadi ya. Atau kita jangan ngambil yang terlalu besar ya, terlalu kecil ya, karena terlalu gampang nanti. Kita rubah dari derajat ke radian, kita pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini, kita pakai yang sedang-sedang saja. Yang C 256 derajat. Kita rubah 256 derajat dikali V per 180 derajat. Ya. Berarti dia sama dengan 256 Pi per 180 derajat. Nah, tinggal kita menentukan saja ini berapa dikali berapa gitu. Ini bisa dibagi sama-sama berapa gitu. Baik. Ya, kita bisa melihat 256 ya. Sini ada 256, kita bagi sama-sama dengan 4 aja. Dibagi yang atas dibagi 4, di bawah dibagi dengan 4. Jadi ingat 256 dibagi 4 dia sama dengan 64. Yang bawah 180 dibagi 4 dia sama dengan 45. Ya. Bisa dibagi lagi. Ya, 64 dengan 45 sepertinya sudah tidak bisa dibagi lagi. Tambahkan pi, tambahkan rad. 64 pi rad. 64, per 45 pi radian. Itu jawabannya. Nah, untuk menghitung yang lain 75 derajat misalkan. Yang A misalkan ini yang gampang-gampang ya. Yang 75 derajat. Ya, kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Ya. Berarti dia menjadi 75 derajat per 180 derajat pi. Nanti ada radnya gitu. Ya, 75 sama 180 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 boleh. Sama-sama dibagi 3 berarti 25 per
Terus 80 bagi 3 60. Oh, masih bisa dibagi anak-anak ya. Saya mau bilang pemirsa tadi karena ini adalah live. Makanya saya lebih kaku yang ngajar pakai seperti ini. Karena apa ya? Berbeda chemistry-nya. Lebih baik saya menatap muka kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, walaupun nggak ganteng-ganteng, nggak cantik-cantik kali sih. Nah, 25 dan 60, 25 sama 60 ini bisa dibagi 5 ya. Ya, bisa dibagi 5. Bisa dibagi 5, misalkan 25 dibagi 5 95, 60 dibagi 5 ini sama dengan 12. Ya, tambahkan pi rad. Bagus, itulah hasilnya. Nah, cara merubah dari derajat ke radian. Sekarang nomor 5. Kalau bisa lihat nomor 5, ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam satuan derajat. Nah, yang lain jadi tugas kalian ya. Ingat, ya, tugas kalian tadi kalau ini nomor 1 sudah tidak perlu kita. Ya. Untuk nomor 2, ya, tugas kalian nanti kalian upload di classroom kita. Ya, di sini ada yang mana tadi saya lihat dulu yang sudah kita bahas, yang B dan C. Berarti yang ini adalah tugas kalian yang D. Ya, nomor 3 yang perlu kalian rubah adalah yang D dan yang B. Ya. Oh, sudah, yang B sudah tidak perlu lagi. Yang D. Kemudian nomor 4 kalian perlu merubah yang ini 256 sudah. Nah, yang B dan D. Kemudian untuk yang nomor 5 kalian upload nanti satu-satu ke grup kita di classroom kita ya. Kita lihat, ubahlah sudut-sudut. Nah, yang ini ya. Ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam satuan derajat. Sudut yang ini maksudnya. Ada di sini 5A 5/8 radian. Sebenarnya 5/8 V radian di sini ya. V-nya ketinggalan. Harusnya ada V. Wajib ada V. Nggak boleh nggak ada V-nya. 5/8 pi radian. Ya, karena dari konversi dari derajat ke radian itu ada rumus pi-nya. Jadi di sini wajib ada pi, walaupun di soal ini tidak ada pi-nya ya, 5/8 pi radian. Nah, bagaimana kita merubahnya? Ada rumusnya. Rumusnya sudah saya tulis tadi, 2 kali malah saya tulis. X dikali 180 per pi. Nah, ingat, ini pi-nya di belakang, di bawah ya. 5 pi per 8. Ya, kita hilangkan radnya. Rad ini kita boleh hilangkan setelah kita masuk rumus. Dikalikan, tuh kan 180 per pi. 180 per pi ya. Dengan demikian, kalau dikalikan dengan yang ada pi di bawah, pi di atas, maka kita coret pi-nya. Tinggallah dia 5 dikali 180 per 8 ya. Nah, inilah agak susah sedikit. 5 kali 180 ya, harus dikalikan 5 kali 180 per 8. 5 kali 180 itu berapa? Berarti 7.720 ditambah dengan 180 ya, dia sama dengan berarti 180 sama dengan 900. Berarti 900 per 8. Kalau salah koreksi saja ya. Nah, berarti berapa derajat dia? 900 per 8 dibagi 8 ya. 1 ya, kira-kira 1 kali 8 sisanya adalah 100. Atau kita ambil 10 saja misalkan. Ini 1 lagi 8, sisanya 2 ya. 11. Oh, masih ada lagi ya di bawahnya, nggak boleh koma. 20 berarti 2.
2 kali 8 16, sisanya 4. Baru kita taruh koma. Ya. Ini anak SD saja ya. Kalau kalian nggak bisa ya parah kali. Ya. Berarti 40. Ya. Berarti dia sama dengan berapa derajat? 112,5 derajat. Nah, nanti kalau saya suruh buat soal lagi, kalau saya tambah soalnya lagi, rubahlah 112,25 derajat ini menjadi derajat, menit, dan detik. Kalau bisa kalian rubah, silahkan. Untuk nambah-nambah kerjaan gitu. Gitu maksudnya. Nah, kalian bisa melihat juga ada di sini 0,72 Farad. Harus ada V ya. Wajib ada V-nya. Ini salah soal saja. Atau ini tidak perlu kita bahas saja, kita lompatin saja. Ada yang C, 5/6 Farad. 5/6 Farad. Kita bahas saja. Atau yang lebih inilah. Ini jadi tugas kalian nanti. Nah, yang D kita bahas ya. D ini 2/3 Farad. Ya, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu rumus yang ini X dikali 180 derajat per V ya. Berarti kita hilangkan radiannya seperti yang tadi, 2/3 Pi dikali 180 per Pi. Ingat, 180 jadi atas, Pi-nya di bawah untuk mengubah dari radian ke derajat. Baik. Kita melihat di sini 2pi/3 dikali 180 per Pi. Baik, kalau ada Pi di atas, Pi di bawah, langsung coret saja. Ya. Sehingga tinggallah 2 dikali 180 dibagi 3. 2 kali 180 itu sama dengan 360 per 3. Nah, 360 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, kalian bisa melihat berarti dia sama dengan 12. Jadi 120 derajat. 160 bagi 3 itu kan 120. Berarti dia sama dengan 120 derajat. Baik, inilah pertemuan pertama kita dalam pelajaran daring matematika trigonometri. Sub pokok pembahasan pertama yaitu ukuran sudut. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru tentang trigonometri. Ini gampang sekali, tidak perlu kalian, ini gratis seperti kata-kata orang, gratis ya. Nah, tengok rambut saya sudah kayak gini akibat lockdown. Saya tidak berani bersentuhan dengan tukang cukur. Istri saya tidak bisa mencukur, saya cukur sendiri juga nanti berantakan. Ya, lebih baik saya pilih panjang rambut daripada kena virus corona. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for